Selamat datang di presentasi hari ini mengenai submodul 36, komunikasi tertulis. Di sesi ini, kita akan membahas pentingnya komunikasi tertulis dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan personal maupun profesional. Saya akan memandu Anda melalui berbagai teknik dan strategi yang dapat membantu Anda dalam menulis secara efektif. Mari kita mulai dengan memahami apa itu komunikasi tertulis dan mengapa hal ini sangat penting. Komunikasi tertulis memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan kita. Pertama, ia membantu kita menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif dalam konteks profesional. Komunikasi tertulis seperti email dan laporan dapat membangun hubungan yang baik antara rekan kerja. Selain itu, komunikasi tertulis juga menciptakan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dalam menulis, ada beberapa teknik yang dapat kita terapkan untuk memastikan tulisan kita efektif. Pertama, sangat penting untuk menentukan tujuan penulisan. Apa yang ingin Anda capai dengan tulisan tersebut? Selanjutnya, kenali audiens Anda, mengetahui siapa yang akan membaca. Tulisan Anda akan membantu Anda menyesuaikan gaya bahasa dan konten. Terakhir, susun kerangka tulisan sebelum mulai menulis, agar ide-ide Anda terstruktur dengan baik. Menentukan tujuan penulisan adalah langkah pertama yang krusial. Anda perlu merumuskan tujuan Anda dengan jelas. Misalnya, apakah Anda ingin memberikan informasi, meyakinkan pembaca, atau mengajak bertindak? Setiap tujuan penulisan akan memandu Anda dalam memilih gaya, bahasa, dan struktur yang tepat. Mari kita lihat beberapa contoh tujuan penulisan, seperti memberikan informasi tentang produk baru, atau meringkas hasil penelitian. Memahami audiens yang akan membaca tulisan Anda sangat penting. Anda harus mempertimbangkan latar belakang, pengetahuan, dan minat audiens. Misalnya, menulis laporan teknis untuk insinyur akan sangat berbeda dengan menulis artikel populer untuk masyarakat umum. Dengan mengenali audiens, Anda dapat menyesuaikan gaya bahasa dan tingkat detail yang diperlukan dalam tulisan Anda. Menyusun kerangka tulisan sangat membantu dalam mengorganisir ide-ide Anda. Kerangka ini berisi poin-poin penting yang akan dibahas, serta urutan dan hubungan antar poin. Misalnya, jika Anda menulis tentang manfaat olahraga, kerangka Anda bisa dimulai dengan pendahuluan, diikuti oleh manfaat fisik dan mental, dan diakhiri dengan kesimpulan. Dengan kerangka yang jelas, proses penulisan akan menjadi lebih mudah dan terstruktur. Menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas sangat penting untuk memastikan pesan Anda sampai kepada audiens. Hindari kalimat yang panjang dan rumit, serta jargon yang mungkin tidak dipahami oleh pembaca. Sebagai contoh, alih-alih mengatakan implementasi strategi tersebut akan memfasilitasi optimalisasi efisiensi operasional, Anda bisa mengatakan strategi ini akan meningkatkan efisiensi kerja. Kalimat yang lebih sederhana akan lebih mudah dipahami. Contoh dan data dapat memperkuat argumen Anda dan membuat tulisan lebih kredibel. Misalnya, jika Anda menyatakan bahwa olahraga baik untuk kesehatan, Anda bisa mendukungnya dengan data, seperti olahraga teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 35% menurut American Heart Association. Penggunaan data yang akurat dan terpercaya akan membuat tulisan Anda lebih meyakinkan. Setelah menulis draft pertama, sangat penting untuk melakukan revisi dan penyuntingan. Proses ini membantu Anda memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan kejelasan kalimat. Bacalah tulisan Anda dengan cermat, minta umpan balik dari orang lain, dan gunakan alat bantu pemeriksaan tata bahasa dan ejaan. Dengan melakukan revisi yang baik, Anda dapat meningkatkan kualitas tulisan Anda secara signifikan. Gaya penulisan perlu disesuaikan dengan jenis tulisan dan audiens. Misalnya, gaya penulisan formal akan digunakan dalam laporan, surat resmi, dan tulisan ilmiah. Sementara itu, gaya informal lebih cocok untuk blog, artikel populer, dan komunikasi personal. Memilih gaya penulisan yang tepat akan membantu Anda menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Format dan tampilan tulisan juga sangat penting, terutama jika tulisan tersebut akan dipublikasikan. Gunakan font yang mudah dibaca, ukuran yang sesuai, dan spasi yang cukup. Selain itu, penggunaan heading dan subheading akan mempermudah navigasi bagi pembaca. Dengan memperhatikan format dan tampilan, Anda akan membuat tulisan Anda lebih menarik dan mudah dipahami. Menulis email yang jelas dan ringkas sangat penting dalam komunikasi profesional. Mulailah dengan menggunakan subjek line yang jelas dan informatif.
sehingga penerima dapat dengan cepat memahami isi email. Selain itu, kalimat pembuka yang kuat akan menarik perhatian penerima. Misalnya, "Saya menulis email ini untuk menginformasikan tentang," adalah cara yang baik untuk memulai. Saat menulis email, sampaikan poin-poin penting dengan jelas dan terstruktur. Gunakan bullet pointer atau penomoran untuk memisahkan informasi, sehingga mudah dibaca dan dipahami. Fokuslah pada informasi yang relevan dan hindari pengulangan yang tidak perlu. Dengan cara ini, penerima akan lebih mudah menangkap inti pesan Anda. Gunakan format yang mudah dibaca saat menulis email. Pilih font yang umum digunakan seperti Arial atau Calibri, dan pastikan ukuran font yang sesuai. Selain itu, gunakan spasi yang cukup antar baris dan paragraf, agar email Anda tidak terlihat padat. Dengan format yang baik, penerima akan lebih nyaman membaca email Anda. Akhiri email Anda dengan kalimat penutup yang sopan dan, jika perlu, berikan call to action yang jelas. Misalnya, "Terima kasih atas perhatian Anda. Saya menunggu kabar dari Anda." Dengan cara ini, Anda menunjukkan rasa hormat kepada penerima dan memberikan arahan tentang tindakan yang diharapkan. Menulis laporan yang jelas dan ringkas juga sangat penting. Mulailah dengan menentukan tujuan laporan Anda, apa informasi yang ingin Anda sampaikan, dan apa tindakan yang diharapkan setelah laporan dibaca. Selanjutnya, gunakan struktur yang logis, seperti judul, pendahuluan, metodologi, hasil, dan kesimpulan, agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran Anda dengan mudah. Saat menyajikan data dalam laporan, gunakan tabel, grafik, atau diagram untuk memvisualisasikan informasi. Pastikan setiap visualisasi memiliki label dan keterangan yang jelas, agar pembaca dapat memahami konteksnya. Dengan cara ini, Anda dapat membuat laporan Anda lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam konteks komunikasi tertulis formal, penting untuk menggunakan bahasa yang baku dan profesional. Hindari penggunaan kata-kata gaung atau slang yang dapat merusak kesan formal tulisan Anda. Pastikan kalimat Anda tersusun dengan benar dan tidak ada kesalahan tata bahasa. Dengan menggunakan bahasa yang tepat, Anda akan meningkatkan kredibilitas tulisan Anda. Editing dan proofreading adalah dua langkah penting dalam proses penulisan. Editing berfokus pada perbaikan isi dan struktur tulisan, sedangkan proofreading berfokus pada kesalahan teknis seperti ejaan dan tata bahasa. Keduanya saling melengkapi dan sangat penting untuk memastikan kualitas tulisan. Dengan menerapkan teknik ini, Anda dapat menghasilkan tulisan yang bebas dari kesalahan dan efektif dalam menyampaikan pesan. Saat melakukan editing, bacalah kembali tulisan Anda dengan seksama. Perhatikan apakah pesan yang ingin disampaikan sudah jelas dan mudah dipahami. Selain itu, periksa struktur dan alur tulisan Anda. Pastikan transisi antar paragraf berjalan dengan lancar. Dengan melakukan editing yang baik, Anda dapat meningkatkan kualitas keseluruhan tulisan Anda. Proofreading adalah tahap akhir sebelum publikasi atau pengiriman. Bacalah tulisan Anda dengan fokus, baris per baris, dan perhatikan detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan saat editing. Periksa kesalahan ejaan, tata bahasa, dan penggunaan tanda baca. Dengan melakukan proofreading yang cermat, Anda dapat memastikan tulisan Anda bebas dari kesalahan teknis. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperiksa saat proofreading: ejaan dan salah ketik, tata bahasa, tanda baca, konsistensi format, dan penggunaan istilah. Gunakan checklist ini sebagai panduan untuk memastikan bahwa tulisan Anda telah diperiksa dengan baik sebelum dikirim atau dipublikasikan. Dengan demikian, Anda dapat meningkatkan kualitas tulisan Anda secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, menerapkan teknik penulisan yang efektif sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk melakukan revisi dan proofreading agar tulisan Anda bebas dari kesalahan. Dengan latihan yang teratur, Anda dapat meningkatkan kemampuan menulis Anda secara signifikan. Terima kasih atas perhatian Anda selama presentasi ini. Saya harap materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan membantu Anda dalam meningkatkan kemampuan komunikasi tertulis. Untuk sumber belajar lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi tautan yang tertera. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan sekarang.